Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Sekarang saya sedang berada di kosan dan ingin memaparkan materi apa yang disampaikan minggu kemarin. Nah, di sini kita akan mengulas apa itu berita dan informasi, termasuk perbedaannya. Saya sedang berada di kosan, tempat istirahat saya, tempat peninggalan saya selama berada di Serang. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah kita bahas di minggu kedua atau pertemuan kedua. Nah, di dalam learning journal yang pertemuan kedua ini, kita akan mengulik seputar berita, informasi, dan efek berita atau syarat-syarat. Baik, langsung saja kita ke dalam materi. Nah, di dalam materi ini yang pertama ada berita, yang kedua ada informasi. Apa perbedaan berita dan informasi? Jadi, ketika kita ingin menyampaikan informasi tanpa ada syarat, nah itu informasi. Sedangkan berita itu adalah informasi yang disampaikan dan harus sudah memenuhi syarat-syaratnya. Contohnya seperti ketika kita ingin menyampaikan sesuatu ke orang, menyampaikan berita, kita itu harus melalui tahapan-tahapan seperti 5W1H-nya, apakah sudah ada di dalam informasi tersebut apa belum. Jadi pemirsa, berita dan informasi itu memiliki perbedaan. Yang pertama berita. Nah, berita itu harus diverifikasi, harus diketahui kebenarannya, harus diulik terlebih dahulu. Dan ada syarat-syarat tertentu seperti harus mencakup 5W1H, terus tempat kejadian ataupun kapan terjadinya. Sedangkan informasi itu tidak harus diverifikasi. Contohnya seperti saya menyampaikan pesan kepada teman saya. Contohnya seperti Amel, ayo kita makan di lantai 1. Nah, itu informasi bahwa saya akan makan di lantai 1. Sedangkan berita itu tidak. Contohnya berita seperti ini. Pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2024, ada seorang mahasiswa yang sedang memakan di lantai 1 dan itu sangat langka. Jadi pada intinya, berita dan informasi itu adalah perbedaan yang sedikit dan cukup kita harus perhatikan bahwasannya informasi itu tidak banyak syarat atau tidak banyak embel-embel gitu. Intinya kalau berita itu ada 5W1H, di mana apa kejadiannya, pukul berapa, dan sedang terjadi atau belum terjadi. Jadi ada syarat-syarat. Sedangkan informasi ya berjalan aja gitu, menyampaikan pesan aja tanpa ada syarat-syarat. Materi yang kedua ada nilai-nilai berita, di mana nilai-nilai berita itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah berita itu harus magnitude. Apa itu? Itu harus menarik pembaca atau pendengar untuk mendengarkan dan membaca berita tersebut. Selanjutnya nilai berita ada impact. Nah, impact ini adalah efek yang ditimbulkan oleh berita kepada pembaca atau pendengar, sehingga seorang pembaca atau pendengar berita tersebut mendapatkan dampak atau efek apa yang terjadi pada diri mereka setelah membaca berita tersebut. Selanjutnya ada aktual. Nah, aktual ini adalah berita harus fakta keberadaannya atau berita tersebut tuh harus jelas, harus fakta dan juga terkenal, lagi booming gitu ya misalnya. Selanjutnya juga ada usual. Nah, itu adalah berita keanehan dan proximity adalah berita terdekat. Selanjutnya ada human interest, yaitu yang membuat orang menarik. Selanjutnya ada seks, informasi, dan seperti yang sudah saya katakan di minggu sebelumnya di learning journal pertemuan 1, bahwasannya seorang reporter itu tidak hanya yang ada di depan layar, tetapi yang di belakang layar juga termasuk reporter. Contohnya seperti apa? Kameramen atau editing, ya seperti itu. Jadi banyak sekali reporter yang ada di belakang layar. Dan itu tetap mendukung kepada reporter yang ada di depan layar. Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, saya akan menyampaikan bagaimana awal mula terjadi reporter atau reportase. Jadi pemirsa, awalnya itu seorang reporter bekerja karena ada isu.
isu yang harus diselesaikan dan dicari tahu, diinvestigasi oleh seorang reporter untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa berita tersebut itu hoax atau fakta. Jadi adanya reporter itu awalnya adanya isu yang harus diselesaikan. Nah, tugasnya ini adalah reporter atau reportase. Selanjutnya kita akan membahas pengertian reporter atau reportase. Dari tadi kita sudah membahas saja tentang reporter, tapi kalian tahu gak apa itu reportase atau reporter? Mari kita bahas ya. Jadi di sini adalah reportase, yaitu proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan karya jurnalistik. Objek pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia, buku-buku, tempat bersejarah, dan lain sebagainya. Jadi, apakah kalian mengerti apa itu reportase? Secara simpelnya adalah reportase itu adalah suatu tim yang memproses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan. Nanti disebarluaskan kepada media bahwa sudah diulik. Tadi kalian mendengar nggak bahwasannya reportase itu akan disebarluaskan di media. Nah, di media apa saja sih reportase itu disebarluaskan atau dilaporkan? Yaitu di media cetak ataupun elektronik. Media cetak contohnya seperti koran, majalah, dan media elektronik contohnya seperti TV, radio, media sosial mungkin, dan lain sebagainya. Bagaimana reportase dilakukan? Reportase itu dilakukan tidak hanya di dalam liputan-liputan berita, tetapi juga bisa di film, sinetron, termasuk berita. Nah, di dalam pilihan-pilihan tersebut pastinya ada peraturan atau struktur di mana untuk lebih lancar menjalankan tugasnya kita butuh 3 hal. Yang pertama adalah praproduksi, yang kedua produksi, dan yang ketiga pasca produksi. Kita harus merangkai dari awal sampai akhir bagaimana reportase akan bekerja ya. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kita kembali lagi di minggu depan, di minggu pertemuan Learning Journal ketiga. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.